Halo para insan manusia budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum lanjut, saya merekomendasikan kalian untuk menggunakan headset terlebih dahulu. Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance yang berjudul Romance Doll, rilis pada tanggal 24 Januari 2020. Film ini berdurasi tayang 2 jam 3 menit dan disutradarai oleh Tanada Yuki dan dibintangi oleh Ayu Takahashi Ice dan Toko Miura. Berkisah tentang seorang pria lulusan jurusan kuliah seni memahat yang bekerja di sebuah tempat pembuatan boneka yang ditinggal wafat istrinya karena sebuah penyakit. Akan tetapi sang istri malah meminta suaminya untuk membuat boneka persis seperti dirinya sendiri yang bertujuan untuk menemani sang suami tercinta. Penasaran bagaimana alur cerita dari film ini? Siapkan cemilan, langsung saja kita ke videonya. Film diawali dengan menampilkan sepasang kekasih yang baru saja selesai adu mekanik di ladang. Lalu sang suami bercerita kalau istrinya sebenarnya sudah meninggal. Dan setelah itu scene berpindah, menceritakan saat 10 tahun yang lalu menampilkan seorang pria yang sedang mencari alamat sebuah pabrik yang ingin didatanginya. Pria ini bernama Tetsuki Tamura. Tetsu adalah seorang mahasiswa lulusan Universitas Seni Memahat yang datang dari Amerika. Ia diceritakan diminta salah satu kenalannya yang bernama Kato untuk mendatangi pabrik itu. Saat Tetsu sedang memeriksa keadaan di dalam pabrik itu, ada seorang wanita parubaya menghampirinya dan bertanya, "Ada keperluan apa?" Wanita ini bernama Ibu Maria Tashiro. Ibu Tashiro ini diceritakan ia adalah salah satu pekerja yang bekerja di pabrik itu. Lalu saat Setsu memberitahukan kalau ia adalah orang yang diminta atau kenalannya datang ke pabrik ini, Butashiro pun langsung mengajak Tetsu masuk ke dalam pabrik dan memperlihatkan isi ruangan yang ada di dalam pabrik itu, yang dimana tempat itu ternyata adalah sebuah pabrik pembuatan boneka yang dinamakan boneka cinta, atau sebuah boneka yang dibuat bertujuan untuk menemani para pria-pria yang kesepian. Saat Tetsu sibuk melihat keadaan di sekitar, Butashiro pun menghampiri seorang pria yang juga parubaya yang sedang terlihat tertidur di sofa. Pria ini bernama Pak Aikawa. Pak Aikawa ini adalah seorang perancang boneka cinta yang diceritakan kalau ia adalah satu-satunya perancang yang bekerja di pabrik itu. Saat Pak Aikawa mengetahui kehadiran Tetsu, ia pun langsung bangun dan menjelaskan serta menunjukkan kepada Tetsu tentang sebuah boneka yang sudah berhasil ia buat. Pak Aikawa ini berkata kalau sebelum ia pensiun, ia sangat ingin membuat boneka yang terlihat sempurna dengan hasil mendekati persis seperti manusia. Tetapi Pak Aikawa ini masih belum bisa mewujudkannya. Maka dari itu, ia meminta Tetsu datang dan membantunya. Ternyata Tetsu mau dan menyetujuinya. Tetsu berkata di dalam hati kalau ia sebenarnya sama sekali tidak ada keinginan untuk membangkitkan pabrik yang sudah sangat usang itu. Akan tetapi karena Tetsu sangat membutuhkan uang, Tetsu pun mengiyakan dan menyetujui untuk bekerja di pabrik itu, yang dimana Pak Aikawa dan Butashiro sangat senang mendengarnya. Lalu pada keesokan harinya, Tetsu pun langsung menunjukkan keahliannya dan membuat sebuah boneka yang tentu saja lebih bagus dari buatan Pak Aikawa. Dan saat boneka itu sudah selesai dibuat, Tetsu, Pak Aikawa, dan Butashiro pun langsung mempresentasikan boneka itu kepada bos pemilik pabrik itu untuk dinilai. Bos pemilik pabrik ini bernama Kaoru Kobuta. Bos Kubota adalah seorang mantan polisi yang memutuskan untuk berhenti dari profesinya karena ia ingin membuka usaha boneka cinta dan bekerja sama dengan Pak Aikawa. Saat Bos Kubota memeriksa boneka buatan Tetsu, Tetsu dan Pak Aikawa pun terlihat optimis dan percaya diri. Tetapi ternyata Bos Kubota bilang kalau boneka ini sangat tidak bagus, dikarenakan boneka yang dibuat Tetsu berbentuk tidak realistis. Meskipun ia mempunyai bentuk payudara yang sangat bulat, mantul, dan besar, akan tetapi pelanggan pasti merasa tidak puas. Karena yang diinginkan pelanggan adalah boneka yang realistis dan sangat mirip dengan manusia. Bos Kubota pun meminta Tetsu dan Pak Aikawa untuk membuat boneka ulang.
boneka sesuai dengan apa yang ia katakan. Lalu scene berpindah menampilkan saat Tetsuo dan Pak Aikawa berada di sebuah kedai untuk minum-minum. Mereka berdua pun bertukar pikiran membahas bagaimana caranya agar mereka berdua bisa membuat boneka yang lebih realistis. Singkat cerita, Tetsu pun mendapatkan ide untuk menggunakan model manusia asli. Akan tetapi, Tetsu sangat kesulitan menjelaskannya dan merasa bahwa Tetsu tidak punya alasan meminta sang model untuk melakukannya. Lalu Pak Aikawa pun bilang, meskipun sedikit berisiko, bagaimana kalau mereka berdua menyewa model itu, bertujuan dan beralasan untuk membuat implan medis. Scene pun langsung berpindah saat Pak Aikawa dan Tetsu menggunakan baju staf medis untuk menyamar, dan diceritakan kalau mereka berdua sudah mengemasi boneka-boneka yang ada di pabrik itu untuk ditutupi dan disembunyikan. Meskipun baju yang dibeli Pak Aikawa salah karena baju yang ia beli adalah staf baju medis wanita, Pak Aikawa tetap percaya diri untuk memakainya. Lalu tak berselang lama terdengar ada seseorang yang memanggil dan bilang permisi dari depan pabrik. Mendengar hal itu, Tetsu pun langsung bergegas berlari menghampirinya untuk melihat siapa yang datang. Saat Tetsu membukakan rolling door, yang datang ternyata adalah seorang wanita yang diceritakan kalau ia adalah seorang model bayaran yang disewa Tetsu dan Pak Aikawa. Wanita ini bernama Ozawa Sonoko. Sonoko pun langsung memperkenalkan diri kepada Tetsu dan bilang kalau ia adalah model yang diminta Tetsu. Lalu Tetsu pun mengajak Sonoko masuk dan membawanya ke sebuah ruangan untuk mengganti pakaiannya. Saat Sonoko ini mengganti pakaiannya, di lantai bawah Tetsu dan Pak Aikawa malah ribut suit untuk menentukan siapa yang akan melakukan dan membuat cetakan dari badannya Sonoko. Ketika yang menang suit adalah Pak Aikawa dan Pak Aikawa selebrasi, Sonoko ternyata malah sudah di bawah dan memberitahukan kalau ia sudah siap. Lalu pembuatan cetakan pun dimulai. Saat cetakan sudah siap dipakai, Pak Aikawa malah bilang kalau ia terlalu gugup dan malah kabur. Karena Pak Aikawa akhirnya merasa kalau ia sudah terlalu tua untuk hal semacam itu. Dengan perasaan yang gugup, Tetsu pun akhirnya terpaksa harus melakukannya dan membuat cetakan itu dengan sikap yang sopan. Tetsu pun melakukannya dengan hati-hati dan tidak berani menatap badannya Sonoko. Saat pembuatan cetakan sudah selesai, dengan penasaran Pak Aikawa pun terlihat bergegas datang dan menghampiri Tetsu. Lalu Pak Aikawa bertanya, apakah Tetsu menyentuh itu? Kalian tahulah apa yang dimaksud dari pertanyaan Pak Aikawa. Lanjut. Ternyata Tetsu menjawab kalau Tetsu tidak berani menyentuh Gunung Lembek. Pak Aikawa pun langsung menghampiri Sonoko dan bilang kalau ia ingin meminta izin Sonoko agar Tetsu bisa menyentuh gunungnya Sonoko, dan beralasan kalau Pak Aikawa dan Tetsu dari dulu ingin membuat implan dan hanya membuat cetakan silikon terbalik, yang dimana itu masih belum cukup untuk membuat yang terbaik. Tetsu yang melihat itu pun langsung bergegas menghentikan Pak Aikawa karena ia sangat malu. Akan tetapi ternyata Sonoko malah memperbolehkannya, yang membuat Pak Aikawa dan Tetsu ini sangat kaget. Adegan pegunungan indah pun berlangsung. Dengan sangat gugup, canggung, akan tetapi sedikit senang di dalam hati mereka berdua. 要は、いや、そういうことだ。Setelah adegan Gunung Lembek selesai, singkat cerita Sonoko pun pamit pulang. Dan saat Tetsu sadar kalau ternyata anting Sonoko tertinggal, ia pun langsung mengejar Sonoko untuk mengembalikan anting itu. Dan saat sudah berhasil menyusul Sonoko dan mengembalikan anting itu, Tetsu malah bilang kalau ia jatuh cinta kepada Sonoko. Dan Tetsu juga diceritakan memberanikan diri meminta Sonoko untuk menjadi kekasihnya. Dan lagi-lagi hal tak terduga pun terjadi, yang dimana Sonoko juga malah mengiyakan dan menerima cintanya Tetsu. Tetsu dan Sonoko pun akhirnya berpacaran. Lalu pada suatu hari, Tetsu, Pak Aikawa dan Sonoko terlihat sedang makan-makan di salah satu kedai dekat pabrik boneka tersebut. Diceritakan karena Tetsu tidak ingin membohongi Sonoko, Tetsu pun berniat meminta Pak Aikawa untuk memberitahukan dan menjelaskan tentang pekerjaan mereka kepada Sonoko. Yang dimana kalau Pak Aikawa dan Tetsu bukanlah seorang staf medis yang ingin membuat implan.
Akan tetapi, mereka adalah seorang perancang boneka cinta yang bekerja di pabrik itu. Saat Tetsu memberikan waktu ke toilet, ternyata Pak Ikawa juga tidak bisa berkata jujur. Karena takut kalau Sonoko akan merendahkan pekerjaannya Tetsu. Dengan menyimpan rahasia itu, Tetsu pun diceritakan melanjutkan hari-harinya, bekerja sebagai seorang perancang boneka cinta. Saat boneka buatan Tetsu dengan menggunakan cetakan badannya Sonoko selesai, Bos Kobota pun terkagum-kagum dan bilang kalau itu sangat bagus dan langsung menyuruh Tetsu membuat dengan stok yang banyak. Boneka hasil buatan Tetsu pun ternyata langsung laku keras di pasaran, yang membuat Tetsu ini bisa menikahi Sonoko untuk menjadi istrinya. Kemudian pernikahan pun berlangsung, dan singkat cerita saat sudah sampai di rumahnya mereka, Tetsuo dan Sonoko pun langsung melakukan adegan adu mekanik di sofa. Karena berpotensi menyebabkan teguran dari pihak YouTube, langsung aja kita skip. Lanjut, kemajuan pabrik, kelarisan boneka, dan adu mekanik, Sonoko dan Tetsuo pun menjalani hari demi hari selama 4 tahun kemudian. Sampai pada akhirnya suatu hari diceritakan kalau Pak Aikawa tidak masuk bekerja selama beberapa hari. Dan diceritakan beberapa hari setelah itu, Tetsu malah mendapat kabar buruk kalau Pak Aikawa telah wafat. Yang dimana itu, Kotetsu dan Sonoko sangat terpukul dan bersedih. Tetsu pun memantapkan dirinya dan berniat untuk bekerja lebih keras, agar ia bisa memajukan pabrik itu. Karena ia ingin mewujudkan keinginan Pak Aikawa, yaitu membuat boneka yang ideal dan hampir sempurna menyerupai manusia. Lalu pada suatu hari ada seorang pekerja baru yang datang, yang bernama Mirozumi. Mirozumi diterima Bos Kubota bekerja di tempat itu, bertujuan untuk menjadi asistennya Tetsu agar Tetsu tidak kelelahan karena bekerja sendirian. Akan tetapi diceritakan Mirozumi ini ternyata adalah mata-mata atau orang kiriman dari rival perusahaan bonekanya Bos Kubota. Dan Mirozumi bekerja di tempat itu hanya karena ingin mencuri data dari campuran bahan yang sudah dikembangkan oleh Tetsu. Tetsu yang galau karena hasil pekerjaan selama ini malah dicuri orang, ia pun memutuskan pergi untuk minum-minum. Dan saat sudah pulang ke rumah, Tetsu terlihat sedikit bertengkar dengan Sonoko istrinya. Karena sebenarnya ada yang ingin disampaikan istrinya, tetapi Tetsu tidak langsung pulang. Di tengah kegalauannya, Tetsu ini malah bertemu dengan seorang gadis yang sedang marah-marah sendiri, karena tidak bisa mendapatkan boneka dari mesin boneka yang dimainkannya. Tetsu pun menyelamatkan gadis itu. Karena karyawan di tempat mainan itu mengancam akan memanggil polisi kalau gadis itu membuat kerusuhan di sana. Gadis yang diselamatkan Tetsu ini bernama Hiroko. Hiroko pun berterima kasih dan meminta maaf karena sudah melibatkan Tetsu. Lalu Hiroko bilang kalau ia akan menebusnya dengan mentraktir Tetsu untuk pergi berkaraoke. Tetsu yang diceritakan galau, ia pun mengiyakan. Dan singkat cerita, Tetsu dan Hiroko akhirnya malah pergi ke hotel. Dan mereka pun adu mekanik bersama. Setelah selesai adu mekanik di gunung dan terowongan Hiroko, Hiroko bilang kalau ia mau melakukan itu hanya karena ia kesepian. Dan Hiroko pun mengajak Tetsu untuk mengakhirinya dan tidak bertemu lagi. Dan diceritakan Sonoko juga tidak pernah pulang ke rumah selama 3 hari dan beralasan pulang kampung karena ayahnya yang sakit. Tetapi di sini Tetsu tahu kalau ternyata Sonoko ini berbohong. Karena ibunya Sonoko menelepon dan ibunya bilang kalau Sonoko tidak bisa dihubungi. Dan ayahnya Sonoko ini baik-baik saja. Lalu saat Sonoko pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan diantar oleh seorang pria, Tetsu dan Sonoko pun akhirnya bertengkar. Dan di sana Sonoko bilang kalau ia akan jujur kepada Tetsu tentang semuanya. Tetapi Sonoko meminta waktu selama 1 minggu untuk mengatakannya. Dan singkat cerita, setelah 1 minggu berlalu, Sonoko dan Tetsu pun akhirnya saling terbuka, mengaku kalau mereka sama-sama selingkuh, dan menceritakan rahasia mereka masing-masing. Sonoko pun berniat meminta Tetsu untuk menceraikannya. Saat keesokan harinya ketika Sonoko datang, dengan membawa surat cerai, Tetsu yang mengetahui kalau Sonoko masih menyembunyikan sesuatu, ia pun bilang kalau Tetsu ini tidak akan menceraikan Sonoko kalau Sonoko tidak jujur sepenuhnya kepada Tetsu. Mendengar hal itu, Sonoko pun mengiyakan dan ternyata Sonoko tidak pulang ke rumah selama 3 hari itu, ternyata bukan karena ia berselingkuh, akan tetapi melainkan karena ia harus dirawat inap di rumah sakit. Karena Sonoko ini sudah divonis menderita penyakit kanker. Dan ketika Sonoko pulang mabuk tempo hari itu hanya karena ia harus menanggung rahasia itu sendiri. Tetsu yang mengetahui kalau istrinya akan meninggal dan tidak mempunyai umur yang panjang lagi,
Ia pun tidak mau menceraikan Sonoko dan memutuskan untuk merawat dan menemani Sonoko untuk berobat ke rumah sakit dan menghabiskan waktu hidupnya Sonoko. Dan diceritakan dokter juga menjelaskan kalau Sonoko ini menderita kanker lambung progresif. Ditambah ada gejala kelenjar getah bening dan hati, yang dimana dokter hanya bisa mengupayakan agar bisa menghilangkan rasa sakitnya saja. Saat Tetsu sudah berada di rumah, Sonoko yang juga tahu kalau hidupnya tidak akan lama lagi, Sonoko pun meminta Tetsu untuk membuatkan boneka seutuhnya dari tubuhnya Sonoko, agar bisa menggantikan Sonoko di kemudian hari. Dan Sonoko juga bilang kalau sisa hidupnya akan ia gunakan untuk adu mekanik dengan Tetsu setiap harinya. Dan mereka berdua pun adu mekanik setiap hari. Sampai Tetsu bilang kalau ia adu mekanik dengan istrinya sampai badan istrinya kurus. Sembari Tetsu membuatkan boneka dengan wajah dan lekukan badannya yang sama persis dengan Sonoko istrinya. Sonoko pun akhirnya diceritakan sudah wafat atau meninggal dan boneka Sonoko yang dibuat Tetsu telah selesai, yang dimana boneka itu juga menjawab impian Pak Ikawa kalau mereka sudah berhasil membuat boneka yang sangat sempurna tanpa jahitan, mempunyai bentuk dan tekstur yang hampir sama dengan kulit manusia, yang seakan-akan seperti ada jiwa di dalamnya. Boneka Sonoko itu pun langsung dipasarkan, yang dibuat edisi terbatas, hanya berjumlah 100 unit. Dan diceritakan boneka itu langsung habis terjual hanya dengan waktu 2 menit. Lalu setelah beberapa hari, Pak Polisi malah terlihat datang ke pabrik itu, sambil membawa surat penangkapan yang tertujukan kepada bos Kubota. Karena pabrik itu telah menjual boneka cinta yang terlalu realistis seperti manusia, dan isu perihal penyebaran materi yang vulgar. Tetapi karena sang bos adalah mantan polisi dan sudah mengetahui hal ini akan terjadi, ia pun dengan santainya menyerahkan diri ke polisi dan bilang kepada Tetsu kalau ia akan menemuinya dan mengajak semua pekerja makan-makan sepuasnya setelah 3 hari berlalu. Dan benar saja, setelah 3 hari kemudian, sang bos malah langsung bebas dari tuntutan dan merayakan keberhasilan perusahaan yang selalu laris dan menjadi nomor 1 tentang penjualan boneka di Jepang. Lalu setelah hari-hari berlalu, Shin pun memperlihatkan Tetsu yang menghampiri beberapa anak muda yang sedang mengerumuni sesuatu di pinggir pantai. Dan diceritakan yang dikerumuni kumpulan anak-anak muda itu ternyata adalah boneka pertama buatannya Pak Aikawa. Dan setelah Tetsu selesai bercanda dengan anak-anak itu, Tetsu pun bercerita kalau ada satu hal sisi kepribadian dari Sonoko almarhum istrinya yang tidak diketahui oleh orang-orang. Dan hanya Tetsu yang tahu kalau istrinya itu maniak dalam hal adu mekanik, adu gabrut, silaturahmi kelamin, dan yang lainnya. Dan film pun berakhir. Mungkin segini aja ya untuk pembahasan film kali ini. Bagi kalian yang ingin nonton full movie-nya, kalian langsung aja nonton Romance Doll. Banyak link bertaburan di bawah Google. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah subscribe, komen, and like ke channel ini. Saya akan bahas film-film Korea esek-esek lagi karena memang buat asupan para sobat calikawan semua. See you the next video guys. Bye-bye.